Iqbal, apa kamu kenal sama Rani? Aduh, jangan Iqbal, jangan bilang kalau Rani juga pasien kamu. Bahkan sebelum video viral itu beredar. Aduh, gue belum bisa jujur sama kalian. Karena ini berhubungan dengan keselamatan Dias. Kalau Dias udah dibebasin, baru gue akan cerita semuanya. Maaf Arsi, mungkin karena banyak pasien yang datang ke sini, saya nggak bisa hafalin satu persatu. Apalagi kan banyak pasien yang hanya sekali atau 2 kali datang ke sini, terus besoknya nggak datang lagi. Yaudah, mari kita makan. Ayo. Aja. Tolong, sekali ini aja. Gue butuh uang banget. Nanti kalau gue gajian, langsung gue balikin deh. Tolong, please. Padahal gue butuh banget uang itu. Kalau enggak... Kamu butuh uang berapa? Saya bisa bantu kamu. Ayo Pak Jamal dimakan. Oh iya, Ayo. iya Tuan. Pak Jamal bingung, biasanya makan kan pakai tangan, dipakai sendok. Pak Jamal, Siap Tuan. kok saya jadi kepikiran Dias ya? Tadi kan Bu Dahlia sempat cerita kalau dia sempat telepon Iya. dan bilang sebelum tidur semasa liburannya ini dia sering baca surat An-Nur. Saya sih agak curiga. Mungkin maksud Dias bisa jadi itu kode jalan An-Nur, tempat dia disekap. Iya, betul. 64 ayat itu nomornya. Jadi jalan An-Nur 64. Iya nggak sih? Bisa aja Tuan. Bentar. Pak Jamal tahu kan? Pasti tahu kan? Pasti hafal nama-nama jalan di Jakarta. Coba diingat-ingat Pak. Coba diingat-ingat, Pak Jamal pernah nggak ngelewatin atau mampir di jalan An-Nur? Nomor 64. Sebentar. Jalan An-Nur. Jalan. Pak Jamal rasa nggak ada Tuan. Jalan An-Nur di Jakarta tuh nggak ada. Nggak ada ya Pak? Ada. Oke. Kita harus pecahin lagi ini. An-Nur 64. An-Nur itu kan artinya sumber cahaya. Ya. Artinya. Ya. Oke, sekarang sumber cahaya dari... Bisa dari matahari, Ya. bulan, atau bintang. Iya. Oke, sekarang coba Pak Jamal ingat-ingat. Jalan matahari. Nomor 64. Ya. Matahari. Sini ada matahari. Astagfirullahaladzim. Tuan, kenapa kita nggak coba cari aja di aplikasi pencari arah, penunjuk arah? Ini kan zaman canggih. Bentar. Jalan matahari nomor 64. Pak. Sebentar Tuan. Sebentar. Agak lama lemot. Malum, HP murahan. Jalan matahari. Ada. Lagi muter, bentar. Ini ada nih. Ada Tuan nih. Ada. Oke, Jalan. tepatnya di mana? Jakarta? Dan di Jakarta ini. Tepatnya di mana? Ini di Jakarta Selatan. Deket Tuan. Jakarta Selatan.
Deket. Oke, sekarang kita ke sana. Siap, siap. Mari Tuan. Makan dulu. Pak, Habisin dulu, Pak. terlalu semangat, Ban. Ya, kita tunggu dulu ya hasilnya. Paling sebentar lagi. Gimana? Deg-degan? Lumayan. Kamu lumayan, aku deg-degan banget. Masuk. Nah, ini sepertinya. Dok, ini hasilnya. Oke. Kasih ya. Sama-sama, Dok. Ya, betul. Gimana, Bal? Arsi, saya mau nanya sama kamu. Apa kamu suka sama hewan, misalnya kucing? Punya peliharaan kucing? Enggak. Atau mungkin kamu suka sama makanan yang belum matang seperti daging-dagingan yang dipanggang? Iqbal, aku itu kalau makan, masakannya harus matang. Telur aja aku nggak bisa kalau makannya cuma setengah matang. Tapi ini kenapa ya? Tes torsnya untuk toksoplasmosis hasilnya positif. Bal, toksoplasmosis itu penyakit apa? Iya, jadi toksoplasmosis ini adalah infeksi yang disebabkan oleh parasit yang biasanya ada di makanan yang belum matang atau kotoran kucing. Nah, jika ini berada di ibu hamil, parasitnya akan menular ke janin dan akan mengakibatkan janin lahir cacat otak atau mata. Jack, gue harus ke Cafe Rani dulu. Lu yang bener jagain Dias, jangan sampai kabur lagi kayak kemarin. Oke, Bos. Jangan oke-oke aja lu. Jangan lupa, Dias banyak akalnya. Santai, Bos. Kalau dia punya 100 cara buat keluar, gua punya 1000 cara buat nangkap dia lagi. Aman. Soalnya itu nanti pintu lu jangan lupa kunci rapat-rapat. Yaudah, gue cabut duluan. Lu kok pakai sandal jepit sih? Oh, tadi habis dari WC. Ntar kalau udah kering juga pakai sepatu lagi, Bos. Yaudah, gue cabut duluan. Iqbal, terus untuk program hamil ini gimana? Ya, kita harus obatin dulu penyakitnya. Jadi untuk sementara waktu terpaksa kita tangguhkan dulu ya program hamilnya. Sampai kamu benar-benar sehat dan terbebas dari tokso ini. Karena kalau kita paksa dan kamu hamil, itu sangat berisiko. Takutnya akan mempengaruhi perkembangan janin kamu nantinya. Kamu yang kuat, Hani. Kamu yang sabar ya. Kamu pasti bisa ngelewatin ini semua. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah kita fokus sembuhkan penyakit kamu. Setelah itu, kita lanjutkan program hamil ini. Ya.
Ya Allah, semoga Engkau mengangkat penyakit hamba ini dan menyembuhkan hamba seperti sedia kala. Bang, kira-kira berapa lama untuk penyembuhan penyakit ini? Ya, nanti akan kita lakukan observasi lebih lanjut untuk pengobatan Arsy ya. Kalau misalkan perlu untuk tes, kita akan tes lab lagi. Oh ya, Arsy mau nanya. Apa beberapa waktu ini kamu sempat merasa demam seperti flu? Bang, setahu gue dia sehat-sehat aja. Dan nggak ada masalah apa-apa. Oke, berarti mulai sekarang lo harus perhatiin ya kesehatannya Arsy. Kalau misalkan Arsy sewaktu-waktu demam hebat, lo hubungin gue langsung, oke? Pasti, Bang, pasti. Gue akan beri perhatian ekstra untuk istri gue. Gue pasti akan jagain dia. Terima kasih, Hani. Aku pasti sembuh kok. Berapa lama pun waktunya. Aku yakin aku pasti sehat kembali. Justru aku bersyukur. Karena Allah masih mengingatkan aku untuk jauh lebih hati-hati sebelum mempunyai anak. Kita nggak bisa memaksa keinginan kita, bukan? Setelah kamu sembuh, kita lanjutkan program hamil ini. Ya. Bang, apa setelah istri gue sembuh, kita masih bisa melanjutkan program hamil? Ya pasti dong, ini kan cuma ditangguhkan aja. Kita bisa mulai lagi setelah Arsy benar-benar sehat dan hasil tesnya negatif. Makasih banyak, Bang. Sama-sama. Kita pamit dulu. Ya, hati-hati di jalan. Makasih ya, Iqbal. Thank you, Bro. Sama-sama. Arsy nggak pelihara kucing. Dia juga nggak makan makanan mentah. Dan dia nggak ngalamin demam. Ini kayaknya nggak masuk akal deh. Kalau dia terkena takso. Apa ada yang salah dengan hasil tesnya? Kalau Arsy beneran mengidap penyakit ini, Rani pasti bakal seneng banget. Karena sekarang dia berada di atas angin. Kenapa kita berhenti di sini? Han, meskipun kamu nggak bisa kasih saya anak, saya akan tetap bahagia. Hani, kok kamu ngomongnya begitu? Sakit aku ini kan pasti bakal sembuh. Allah itu menciptakan berbagai macam penyakit. Tapi Allah juga menciptakan obat-obatnya lewat dokter yang mumpuni. Iya. Tapi tetap, apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah mau meninggalkan kamu. Saya akan tetap berada di sisi kamu. Terima kasih ya kamu udah mau menerima kekurangan aku. Enggak. Kamu yang lebih dulu melakukan itu. Dengan mencintai saya dengan segala kekurangan saya. Udah sedih-sedihnya. Kata dokter Iqbal juga kan aku masih bisa hamil. Kalau sakit tokso aku udah sembuh. Dan aku yakin banget Allah pasti memberikan aku kesembuhan. Terus kita bisa lanjutin program hamil kita.
Arsy, kamu benar-benar perempuan kuat dan tegar. Ayo nih kita lanjut lagi jalan, perjalanan kita masih jauh loh. Masih berapa kilo lagi ya? Nanti kita hitung. Gue duduk aja dulu di sini. Yakin gue, penculik itu bakal masuk jebakan gue. Kalau dia sampai nginjek genangan air di lantai yang udah gue alirin listrik, abis deh dia untuk selamanya. Ya elah. Apa lagi sih lu cembetut-cembetut begitu? Kapan sih gue dibebasin dari sini? Bebasin. Nanti. Ya tapi kapan? Ya mana gue tahu. Kalau emang waktunya lu keluar, ya gue keluarin lah. Ya udah gue gak mau makan. Biar gue meninggoy aja sekalian di sini. Apa sih? Yaudah nih, makan dulu. Gak mau, gue gak mau makan. Biarin aja gue meninggoy di sini. Wah lu cari gara-gara lu. Makan nih, 1, 2, 3, showtime. Jangan sampai meninggal ya Allah. Ntar jadi ribet urusannya. nih, makan dulu. Gak mau, gue gak mau makan. Biarin aja gue meninggoy di sini. Wah lu cari gara-gara lu. Makan nih, 1, 2, 3, showtime. Jangan sampai meninggal ya Allah. Ntar jadi ribet urusannya. Duh mas penculik, pingsan dulu ya. Tunggu saya keluar dari sini baru bangun, oke? Pingsan dulu ya mas penculik, tidur yang nyenyak. Lepasin! Hani, kita mampir dulu ke kafenya Rani yuk. Buat apaan? Iya, buat mastiin kecurigaan aku kalau Rani itu memang masih ada di sini. Bukan di Aussie. Dia sengaja ngumpet ya, salah satu tempat yang aman ya di kafenya dia. Tempat yang banyak dikunjungin orang dan mungkin orang gak kepikiran kalau Rani ngumpet di sana. Oke kalau gitu. Gimana kalau kita diam-diam masuknya? Dan kebetulan saya tahu jalur yang aman untuk masuk ke kafe Rani. Hani, tapi gimana kalau karyawannya Rani melihat kita menyelinap ke sana? Jam segini aktivitas masih sepi, Han. Jadi saya rasa ini waktu yang tepat untuk kita masuk ke sana. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi situasi yang menguntungkan untuk kita juga.
Jernih sih, tapi belum tentu bersih. Ini buktinya. Makanya pilih Aqua, 100% aman, 100% murni. Makin kesini perut makin sering sakit ya. Ayo dong nak, please. Kamu jangan berulah ya. Ini gak denger deh, gak ngerti ya. Obat gue udah tinggal dikit lagi. Bisa gak ya kalau ke dokter, tapi cuma tebus obatnya aja, gak usah ke sana. Ran, kamu kenapa? Gak apa-apa, kakak baru datang. Iya, kakak mau ke toilet dulu ya. Tapi kakak ada kabar gak enak buat kamu. Nanti kakak jelasin. Kabar apa sih? Udah, bentar ya. Kak. Kabar apaan sih? Hani, kok kita malah kesini? Saya sengaja, biar kita nggak kelihatan sama Rani, untuk memastikan bahwa Rani memang benar di sini atau enggak. Tapi ini yakin aman, soalnya tempatnya sepi banget. Saya pastikan aman. Sini. Aman. Ini tempat apa? Ini tempat untuk suplai barang. Jadi biar nggak mengganggu tamu di depan. Ini ada berita apa lagi sih? Bikin gue stres aja. Ngap deh gue kalau ngomongin kayak ginian nih. Stres gue. Kayaknya gue butuh udara segar. Archie, Raja. Gue harus ngumpet. Kayaknya kamu salah, Han. Di sini kosong. Gak ada Rani. Tapi aku yakin banget barusan ada orang di sini.
Lihat. Itu obat apa? Sayang, aku pengen lihat. Itu obat apa? Itu Itu tadi obat apa? obat ginjal. Ini obat yang diminum Rani saat sakit ginjal. Rani, kamu di mana? Toilet. Jangan kesini. Jangan. Biar gue aman sembunyi di sini. Jangan kesini. Jangan. Biar gue aman sembunyi di sini. Renata, Kalian ngapain diam-diam datang ke sini? Aman, untuk sementara gue bisa sembunyi di sini dulu. Sampai mereka benar-benar udah pergi. Maaf Tuan ya. Apa nggak sebaliknya kita lapor polisi aja? Soalnya kalau kita yang mencari, ini takutnya kita ini ada apa-apa nantinya. Atau paling tidak kita kabarin ke Den Raja. Gimana Tuan? Justru saya nggak mau Raja sama Arsy tahu, Pak. Karena mereka lagi punya masalah sendiri sekarang kan. Iya. Saya akan bilang ke Raja sama Arsy nanti waktunya. Jadi Pak Jamal tolong rahasiain ini. Juga jangan bilang ke Sumi, apalagi Bu Dahlia. Saya nggak mau Ibu Dahlia shock. Sakit nanti dia. Oh iya. Siap. Apalagi kalau Sumi tahu. Sumi kan mulutnya ember Tuan. Coba kalau kedengeran ke Ibu Dahlia. Bisa berabe. Jadi buyar berantakan masalahnya. Saya minta Pak Jamal jaga baik-baik rahasia ini ya Pak. Iya, siap Tuan. Iya. Saya juga nggak tahu apa dia ada di lokasi itu. Apa dia disekap di situ. Ini kan semua berdasarkan dari informasi Bu Dahlia. Kode surat An-Nur tadi. Yang Dias bilang. Ya
kita lihat aja. Mudah-mudahan dia ada di sana dan segera ditemukan. Iya. Pak Jamal juga jadi ikut kepikiran, Tuan. Kasihan non princess. Mudah-mudahan Allah itu selalu melindungi orang-orang yang baik. Karena non princess itu sebetulnya anak yang baik. Amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Pak, agak cepat ya. Kita memburu waktu, Pak. Oh, siap. Siap. Ya Allah, mudah-mudahan dia sebaik-baik saja dan segera ditemukan. Kalian curiga Rani ada di sini? Kalian pikir Rani pura-pura kalau dia tuh pergi ke Australia? Kami berdua memang mau ketemu sama Rani. Jadi tolong suruh Rani segera pulang ke Indonesia untuk menyelesaikan masalah dia dengan suami saya. Kalian kenapa kelihatan yakin banget kalau Rani tuh ada di sini? Siapa tahu Rani memang udah pulang ke Indonesia dan memang sengaja dia nggak mau ketemu kami berdua. Untungnya apa Rani pulang ke Indonesia? Raja, emangnya kamu mau tanggung jawab atas kehamilan Rani? Emangnya kamu bakal ceraiin istri kamu dan nikahin Rani? Ya, saya akan bertanggung jawab. Dan saya akan memenuhi semua kebutuhan anaknya Rani. Tapi yang pasti, saya tidak akan pernah menceraikan istri saya untuk menikahi Rani. Kalau memang bayi yang dikandung oleh Rani adalah anak suami saya, Raja, saya akan ikhlaskan suami saya untuk bertanggung jawab dan menikahi Rani. Rani, kamu itu ngomong apa sih? Saya nggak mau kamu berspekulasi. Dan saya tidak akan pernah mau menceraikan kamu. Tapi kalau Rani berbohong, dia harus segera klarifikasi di sosial media. Dan bicara fakta yang sebenarnya. Berasa pegel banget nih. Kamu kalau gampang pegel gitu, mungkin karena otot kamu itu udah nggak kuat, Mbak. Makanya harus rajin nabung otot. Nabung otot? Makin bertambah usia, otot kan makin nyusut. Tunggu sebentar ya. Karena otot makin lama makin nyusut, makanya dari umur 30-an aku udah rajin olahraga sama minum Hylo Platinum buat nabung otot. Berarti aku nggak bisa nabung otot dong. Masih bisa kok, soalnya hampir 1 dari 2 orang asupan proteinnya belum cukup. Padahal protein penting buat otot. Kenapa harus pilih Hylo Platinum, Mbak? Hylo Platinum tuh paling lengkap. Satu-satunya susu yang punya 13 keunggulan dalam satu kemasan. Tinggi protein untuk otot, kalsium untuk tulang, glukosamin untuk sendi, dan masih banyak lagi. Jadi bebas pegal-pegal.
Praktis banget ya, tinggal seduh, nggak bikin berantakan. Benar, jadi nutrisinya pas, nggak perlu ditakar-takar lagi. Nih, Mbak. Kasih ya Mbak. Enak banget rasa coklatnya. Selain enak, ada kandungan alga merahnya juga, sumber kalsium organik yang gampang diserap tubuh. Aku minum Hello Platinum juga kayak kamu. Dari sekarang nabung otot biar nggak meleot. Ini belinya di mana Mbak? Bisa di minimarket, supermarket, bahkan di online juga ada. Nabung otot, minum Hello Platinum. Kalau Rani berbohong, dia harus segera klarifikasi di sosial media. Dan bicara fakta yang sebenarnya. Berani banget dia nantangin. Gak tahu dia kalau gue bisa lakuin apapun buat dapetin apa yang gue mau. Kalau Rani merasa benar, segera dia pulang ke Indonesia. Temuin saya. Saya tunggu kedatangan dia. Ayo Hani, kita pulang. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo dong, please. Woi! Mau lari kemana lo? Awas lo ya! Gak bisa kemana-mana lo sekarang, ha? Gue tahu semua tempat ini. Awas lo ya sampai ketemunya, ha? Pasti lo ngumpet sekitar sini kan? Di sini kan lo? Main-main lo sama gue. Aduh, jangan sampai ketahuan. Jangan kesini, please. Pasti lo ada di lemari. Ya kan? Oh, di situ lo ya. Habis lo. Aduh tuh! Aduh Pri! Aduh! Mana tuh orang? Kayaknya Rani memang gak bohong. Dia memang saat ini sedang berada di Aussie. Dan ya kita harus menerima kenyataan ini, Hani. Aku justru malah makin yakin kalau Rani itu ada di Indonesia bukan di Aussie. Kamu kenapa bisa seyakin itu?
Hani, obat yang tadi kita lihat di ruangannya Rani itu suplemen untuk ibu hamil. Jadi obat ginjal yang saya lihat tempo hari di kantor Rani itu adalah suplemen kehamilan. Iya. Aku juga semakin yakin kalau Rani ada di kafe tadi. Masa sih? Sayangnya Rani keburu ngelihat kita berdua. Jadi dia sembunyi. Karena takut semua kebohongannya terbongkar. Saya nggak salah milih kamu sebagai istri. Dia cantik, pinter, cerdas. Gombal kamu. Lari kemana lo? Woi! Woi! Awas lo ya! Woi! Awas lo ya! Gak bisa kabur dari gue lo! Tangkap lu! Woi, wah, 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 aduh, aduh, woi, awas lu ya, gue tangkap lu, gue kipeng lu ya. Rasain lu. Aduh, bener nih orangnya. Aduh. Woi! Aduh! Oke, udah beres jam praktiknya. Siap-siap. Pulang deh. Ini kan hasil labnya Arsi. Kok bisa ketinggalan ya? Ya udah deh, gua bawa biar nanti gua serahin ke mereka. Tapi gue merasa ada yang janggal sama hasil pemeriksaan lab Arsi. Coba deh gue cek lagi. Dari hasil cek lab sebelum-sebelumnya, di sini hasil labnya Arsi normal. Tapi kok hasilnya bisa beda banget ya? Mana mungkin tiba-tiba Arsi punya takso tanpa terdeteksi dari pemeriksaan sebelumnya. Coba gua cross check lagi ke bagian lab. Halo, dengan bagian lab? Ya, saya Dr. Iqbal. Saya minta tolong untuk periksa ulang hasil tes kesuburan untuk pasien saya atas nama Arsi. Bisa? Oke, makasih ya. Ini nih, Tuan. Kita sekarang sudah sampai di koordinat lokasi nih. Ya kan? Sama kan, Tuan? Tapi kok sepi sekitar sini ya, Pak?
Iya ya. Berarti sekarang kita tinggal nyari nomor 64-nya aja nih, Tuan. Ayo, Pak. Ini nomor 2, Pak Jamal. Iya, agak ngacak ya. Nomornya nggak urutan. Ya. Ah, Tuan. Tuh. Tuh, titik lokasinya betul di sini, Tuan. Bener. Tapi kok sepi ya, Pak? Iya ya. Kayak nggak ada aktivitas, nggak ada orangnya. Sepi ya. Halo. Bu Dahlia kenapa? Pasti Ibu Dahlia lagi mikirin Non Dias ya? Ya iyalah Sum, namanya juga anak. Sebandel-bandelnya dia, seberapa sering dia bikin kesel kita. Tetap aja kalau dia pergi tanpa kabar, ya kepikiran lah. Lagian Ibu tuh nggak tahu perasaan kok kayaknya nggak enak. Kayaknya dia kenapa-napa deh. Nggak mungkin perasaan Ibu seperti ini. Aduh Bu, kenapa gimana Bu? Aduh, Sumi jadi takut. Coba deh, ini nelpon aja juga enggak. Beberapa hari lalu memang sempat nelpon sekali itu juga. Dia pakai handphone temennya, katanya handphonenya dia rusak. Ibu sih yakin ini pasti ada apa-apa sama Dias. Ya Allah, lindungilah Dias anak hamba ya Allah. Berikan dia kesehatan, jaga dia ya Allah. Berikan dia kemampuan ya Allah kalau dia ada kesulitan. Bukakan pikirannya supaya dia menemukan akal untuk menyelesaikan jalan keluarnya ya Allah. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah. Semoga Non Dias dalam perlindungan Allah. Amin. Bu Dahlia, gimana kalau telepon Den Raja aja biar beliau yang cari Non Dias? Dari tadi saya melihat kamu melamun terus. Kamu lagi mikirin apa? Aku punya ide. Gimana caranya supaya Rani keluar dari persembunyiannya? Caranya? Selama ini kan Rani nggak berani nemuin aku. Tapi dia terus-menerus meneror kita. Oke. Terus? Tujuan dia kan pasti ingin kita segera pisah. Saatnya kita memberikan kejutan sama Rani. Kita jebak dia. Waduh, Bu Dahlia langsung bete begitu Sumi sebut nama Den Raja. Masih marah sama Den Raja ternyata. Allahu Akbar, Bu Dahlia. Aduh. Ya Allah, Sumi maaf. Ibu. Aduh. Untung nggak jatuh ya. Bu Dahlia kenapa? Ya Allah, untung nggak apa-apa ya. Maaf ya Sum. Bu, ke dokter aja yuk Bu. Enggak, Ibu nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa gimana sih Bu? Ibu sampai jatuh loh. Artinya Ibu Dahlia nggak sehat. Mending diperiksain ke dokter aja yuk Bu. Oke, insya Allah nggak apa-apa. Sum, tapi ini tolong kamu jangan bilang siapa-siapa ya soal ini ya. Apalagi sama Arsi, nanti dia kepikiran. Ya? Nggak mungkin
mungkin lah kalau Sumi diem aja lihat Bu Dahlia kayak gitu. Iya, Bu. Udah, yuk. Nggak apa-apa. Aduh, ya Allah. Oke, jadi sekarang rencana kamu apa untuk menjebak Rani? Sebentar, Hani. Bisumi. Assalamualaikum, Bisumi. Waalaikumsalam, Non Arsi. Bisumi, ada apa kok bicaranya bisik-bisik? Barusan Bu Dahlia jatuh, kayak mau pingsan. Bibi langsung bawa ibu ke dokter sekarang ya, Bi? Sumi udah ajakin ke dokter, tapi Ibu Dahlia nggak mau. Katanya nggak kenapa-napa. Terus bilang dia baik-baik aja. Sumi juga nggak boleh bilang sama ke Non Arsi. Tapi Sumi nekat. Ini nelfon dan ngomong ke Non Arsi. Makasih ya Bi Sumi udah infoin. Tapi tadi sebelum Ibu jatuh, Ibu ada bicara apa, Bi? Katanya Ibu Dahlia lagi khawatirin Non Dias. Non Dias udah 3 hari liburan, tapi kok ya belum pulang juga. Nelpon juga cuma sekali. Itu juga pakai HP temennya. Non Dias sendiri dihubungi, ternyata masih nggak bisa juga. Iya, Bi, saya juga jadi khawatir terutama sama Ibu. Non, kayaknya Ibu Dahlia lagi stres mikirin Non Dias. Bu Dahlia merasa liburannya Non Dias ini aneh. Ya Allah, Dias. Kenapa kamu gak pulang-pulang sih, Dias? Sumi udah anjurin ke Bu Dahlia untuk bilang ke Non Arsi sama Den Raja. Tapi Bu Dahlia kayak masih bete gitu sama Den Raja, Non. Jangan sampai Ibu tahu ya, Bisumi. Kalau Bisumi datang ke rumah nemuin Ibu, itu disuruh sama Raja. Iya, Non. Sumi janji, Sumi akan tutup mulut. Ya udah ya, Non. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Han, kamu dengar sendiri kan? Bisumi bilang Ibu itu udah jatuh pingsan, tapi Ibu tetap nggak mau dibawa ke dokter. Iya, kamu jangan khawatir ya. Nanti saya akan telepon Iqbal dan akan saya minta untuk datang ke rumah Ibu. Makasih banyak ya, Han. Sama-sama sayang. Mudah-mudahan Ibu cepat sembuh ya. Amin. Amin ya Allah. Gua nggak yakin banget kalau Arsi kena takso. Soalnya hasil lab sebelumnya normal dan baik-baik aja. Kenapa bisa kena takso ya? Gua harus nunggu pemeriksaan lab ulang. Masuk. Gimana? Ini hasil lab ulang, Dok. Ternyata yang tadi ada kesalahan. Nah, kan. Sebentar saya cek. Setelah dicek ulang, ternyata hasil lab Ibu Arsi untuk torch negatif semua. Termasuk hasil toksonya, Dok. Iya, terus kenapa ada kesalahan seperti ini? Padahal saya tuh pasti kalau kinerja bagian lab itu bagus jauh ini. Atau mungkin ada yang mensabotase hasil lab Arsi. Ada apa, Dok? Lain kali, kamu hati-hati ya. Jangan ada kesalahan seperti ini lagi. Karena pemeriksaan lab ini kan mau nyangkut informasi penting dan tentang kesehatan pasien. Jadi kalau ada kesalahan seperti ini, terus nggak dicek lagi, akan fatal akibatnya. Baik, Dok. Nanti saya akan lebih teliti lagi. Nanti saya akan cek ulang kenapa bisa ada kesalahan seperti ini. Ya, tapi alhamdulillah hasil yang keduanya ternyata negatif semua. Makasih ya. Sama-sama, Dok. Saya kembali ke lab ya, Dok. Halo, Ja. Halo, Bang. Sekarang lo di mana, Bang? Masih di rumah sakit? Iya, ini gue mau pulang. Gue minta tolong sama lo. Boleh nggak lo sekarang ke rumah Bu Dahlia untuk cek kesehatan beliau? Emangnya kenapa? Bu Dahlia kamu lagi penyakitnya?
Barusan gue minta Sumi ke sana. Kemudian Sumi telepon Arsy dan bilang kalau Bu Dahlia hampir aja pingsan. Ya Allah. Yaudah aja, nanti gue bakal mampir ke rumah Bu Dahlia ya buat ngecek kondisinya. Iya. Coba cek tekanan darah beliau, Bal. Kalau memang dirasa perlu, silakan bawa ke rumah sakit. Ya oke, siap-siap. Dan gue minta sama lo, tolong Bu Dahlia jangan sampai tahu soal ini. Ya, lo pura-pura sedang lewat terus lo mampir ke sana. Tapi yang pasti, Bu Dahlia nggak boleh tahu soal ini. Karena dia pasti akan marah sama gue. Ya. Ya sudah, kalau gitu segera kabarin gue balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar, Ja. Lo lagi sama Arsy nggak? Ini penting soalnya. Iya, Arsy sekarang lagi sama gue. Memangnya kenapa? Iya, kebetulan gue mau ngobrol langsung sama lo dan sama Arsy. Bicara soal? Ini ada kabar gembira aja. Oke, gue speaker ya. Iya, tadi gue penasaran dan gue cek ulang labnya Arsy. Dan ternyata hasilnya normal semuanya. Alhamdulillah. Iqbal, kenapa hasilnya beda sama yang tadi? Ya kadang akurasi hasil lab itu bisa salah. Tapi sebenarnya itu kecil kemungkinannya. Mungkin aja bisa tertukar atau salah menginput data. Tapi dalam kasusnya Arsy ini, gue lihat ada yang salah nomornya sama yang sebelumnya. Bisa jadi ada yang menukarnya, makanya hasilnya berbeda. Maksud lo, Bang? Apa ada yang sengaja menukar hasil datanya Arsy atau gimana? Bisa jadi seperti itu. Yaudah ya, Ja. Gue tutup dulu ya. Gue langsung jalan ke rumah Bu Dahlia. Oke, makasih ya, Bang. Tadi siang aku sempat lihat Renata kayak abis keluar dari dalam lab. Mbak, pokoknya gue minta lo support terus gue untuk dipegang kehamilan ini. Pasti bro, tenang aja. Thank you. Itu kayaknya kakaknya Rani, Renata bukan ya? Tapi ngapain dia keluar dari lab? Jangan-jangan Renata memang sengaja ke lab untuk... Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku gak boleh suuzon. Aku gak boleh suuzon tanpa bukti. Rani, kamu itu ngelamunin apa? Enggak, aku cuma heran aja kok bisa ya hasil lab yang pertama sama hasil lab yang kedua itu berbeda. Ya mungkin human error, kesalahan manusia. Ya udah, yang penting kita syukurin sekarang hasilnya berbeda dengan hasil sebelumnya. Dan yang terpenting, apa yang diinformasikan oleh Iqbal, kamu ternyata bisa punya anak. Iya. Dan sekarang, lebih baik kita jalankan rencana kita. Iya, Hani, aku juga setuju. Tapi ada hal yang bikin hati aku mengganjal. Apa itu? Jadi pas kita nunggu hasil lab, itu aku nggak sengaja ngelihat Renata keluar dari lab.